selamat pagi Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berharap jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat dimanapun jemaat sekalian berada saat ini. Di rumah masing-masing atau dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa meresponi panggilan Tuhan untuk datang kepadanya, menghadap kehadiratnya dengan penuh sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita merayakan Dia yang sudah bangkit, Dia yang hidup. Karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita, Dia selamatkan dan pulihkan hidup kita dari dosa. Kita telah diubahkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru melalui kebangkitannya. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita hidup berpaling kepada Dia, Sang Sumber hidup kita. Mari kita hidup untuk menyenangkan Dia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Dan jemaat untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
menebus hidupku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Kebaktian Paskah ini dilaksanakan dalam nama Bapa yang telah membangkitkan Putra Tunggalnya bagi dunia. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 18 yang berbunyi demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masih dengan tetap berdiri. Hari ini kita merayakan Dia yang sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan, sebab dalam darah Yesus ada kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, dan kuasa yang mengubahkan hidup kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Sebab karena kebangkitannya, kita hidup sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita serukan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari
lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkan kebencian, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Dengan kasih ilahi yang penuh pengorbanan, Yesus menolak menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia memilih mati untuk bisa memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Juru selamat kita tetap bertahan di kayu salib untuk jemaat Tuhan sekalian dan juga saya. Dan dia sudah mengalahkan semuanya itu. Kebangkitannya adalah kemenangannya. Kemenangannya adalah pengharapan besar bagi kita, supaya kita dengan segala keterbatasan kita terus memandang kepada Dia, Kristus yang sudah bangkit. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku lapar berbuat
berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah kekuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita masuk di dalam ibadah Paskah di tahun 2021 ini. Ini adalah Paskah di kali yang kedua di masa pandemi ini, di mana kita mungkin tidak bisa beribadah secara bebas seperti dulu, saudara. Tetapi kita tetap mau bersyukur bahwa di masa pandemi ini tetap ada penyertaan, kasih, dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam pesan Paskah 2021 ini saya mengambil pesan Paskah yang diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang berjudul Berpaling kepada Sang Hidup. Berpaling kepada Sang Hidup. Terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari tempat ini, dan saya berharap kita bisa membaca bersama-sama dan Bapak Ibu membaca dari rumah masing-masing. Mari kita memulai. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Mari Bapak Ibu kita memulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ini adalah Paskah yang kedua di masa pandemi ini.
Meskipun kami tidak bisa beribadah secara leluasa seperti waktu-waktu yang lalu, tetapi kami tetap mau bersyukur dan kami mau tetap melihat bahwa kebangkitan Kristus adalah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami tetap mau melihat bahwa Engkau adalah sang hidup itu di mana kami hanya bisa berpaling dan berarah dan mata kami terarah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami pada ibadah Paskah pagi hari ini. Di tengah keterbatasan hamba menyampaikan, kiranya Roh Kudus-Mu yang dengan jelas membuat kami mengerti pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di acara-acara Paskah seringkali ada acara mewarnai telur Paskah. Bagi banyak gereja, termasuk gereja kita, hal ini mungkin dianggap sebagai sebuah selingan atau hiburan, saudara. Karena itu tidak heran kalau acara mewarnai telur Paskah ini biasa dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu, dan mereka senang dengan semua itu. Tetapi berbeda dengan saudara-saudara kita, Kristen Ortodok Timur. Mereka punya alasan yang sangat kuat untuk punya tradisi mewarnai telur Paskah, khususnya dengan warna merah, saudara. Karena di dalam tradisi mereka diceritakan suatu kisah yang sangat bagus. Nah, kisah ini juga masih berkaitan dengan seorang pengikut Yesus yang bernama Maria Magdalena. Di dalam tradisi-tradisi Kristen Ortodok Timur dikisahkan, saudara, bahwa setelah hari Pentakosta, Maria Magdalena pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar Tiberius, Kaisar Romawi yang berkuasa pada saat itu. Nah, tujuannya ada beberapa hal. Yang pertama, Maria Magdalena hendak memprotes apa yang dilakukan oleh prokurator Romawi, yaitu Pontius Pilatus, menyalibkan Yesus yang dia anggap tidak bersalah. Nah, itu mau dilaporkan ke Kaisar Roma yang adalah atasan dari Pontius Pilatus. Tetapi yang kedua, alasan kedua adalah Maria Magdalena ingin menceritakan kepada Kaisar Roma dan semua yang ada di istana itu bahwa Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang mati itu telah bangkit. Nah, sampai di bagian ini, saudara, Kaisar Tiberius menanggapi dengan sinis. Dia berkata, apakah mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Tidak mungkin hal itu terjadi. Nah, mendengar jawaban dari Kaisar Tiberius itu, saudara, Maria Magdalena mengambil sebuah telur. Nah, dia berkata, Kaisar yang mulia, seperti telur yang mati ini bisa dihidupkan oleh Allah, demikian juga Allah bisa membangkitkan Yesus yang mati itu menjadi hidup. Dan saudara, diceritakan di dalam tradisi gereja timur, telur yang dipegang oleh Maria Magdalena yang tadinya berwarna putih itu berubah menjadi merah, saudara. Yang menandakan ada tanda-tanda kehidupan dan tanda-tanda ingin menetas. Nah, ini menjadi sebuah tanda yang diberikan Allah kepada Maria Magdalena untuk membuktikan kepada Kaisar Tiberius bahwa ada kebangkitan dari kematian. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gereja-gereja timur, kalau kita mendapati, kita bisa melihat gambar-gambar atau yang mereka sebut dengan ikon, gambar-gambar para pengikut Yesus atau para nabi-nabi. Saudara, di salah satu gambar mereka ada gambar Maria Magdalena yang sedang memegang sebuah telur berwarna merah. Nah, ceritanya demikian, saudara. Itu tradisi yang dicatat oleh gereja timur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang tradisi itu kebenarannya ada di bawah firman Tuhan. Tetapi berbicara tentang Maria Magdalena tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan Kristus. 4 Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat Maria Magdalena sebagai orang yang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita akan fokus di dalam Yohanes pasal 20 pada pagi hari ini, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 dicatat bahwa Maria bersama dengan wanita-wanita yang lain pada hari pertama di minggu itu
yang itu kalau dari hari sekarang adalah hari Minggu pagi, saudara, Minggu subuh, mereka pergi ke kubur Yesus. Seperti tradisi yang sudah biasa bagi orang Yahudi, mereka biasa memberikan rempah-rempah kepada mayat atau jenazah orang yang mereka kasihi. Dan itu akan dilakukan oleh Maria dan beberapa wanita yang lain. Tetapi pagi-pagi benar itu, mereka mendapati di kubur itu, kubur Yesus sudah kosong. Batu yang menutupi kubur itu sudah terguling ke samping. Dan mereka tidak bisa menemukan mayat Yesus di tempat di mana seharusnya ia dibaringkan. Dan akhirnya mereka kembali ke rumah dan Maria bersama kedua murid Yesus yang dicatat namanya adalah Petrus dan Yohanes kembali ke kubur itu. Dan benar mereka mendapati hal yang sama. Mereka tidak bisa menemukan mayat Yesus ada di situ. Dan Alkitab mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes kembali pulang ke rumah mereka. Nah, tetapi Maria Magdalena tetap tinggal di situ. Nah, saudara, ketika mendapati kubur itu kosong, Maria menjadi sedih dan bingung. Nah, di dalam kesedihan yang amat sangat itu, saudara, Maria tidak menyadari ketika ada dua orang yang dikatakan di Alkitab bahwa mereka adalah malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki, di mana tempat mayat Yesus dibaringkan. Bahkan, saudara, ketika malaikat-malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria masih menjawab kepada mereka dengan kepanikan, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Bahkan dikatakan di perikop ini, saudara, bahwa sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat ada Yesus di situ. Tetapi Maria tidak mengenali bahwa sosok itu adalah Yesus. Maria masih berpikir bahwa sosok itu adalah penunggu taman. Nah, di ayat 14 ini, saudara, dikatakan bahwa Maria menoleh ke belakang dan melihat seseorang. Kata menoleh ini dalam bahasa Yunaninya adalah estrave, yang adalah gerakan berputar dan melihat. Saudara, seharusnya dengan gerakan ini, Maria melihat sosok itu dengan cukup jelas. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa Maria tetap tidak mengenali sosok itu, saudara. Bahkan ketika Yesus kembali bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Karena fokusnya adalah mencari mayat Yesus. Nah, saudara, begitu fokusnya Maria Magdalena mencari mayat Yesus, sehingga ia tidak melihat Yesus yang telah bangkit itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika merenungkan bagian ini, saya mendapati bahwa seringkali kita juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Seringkali masalah kita, kesulitan kita, pergumulan hidup kita menutupi mata kita daripada melihat Yesus yang telah bangkit itu. Pergumulan kita, masalah kita, persoalan kita membuat kita tidak bisa melihat karya Kristus yang luar biasa. Karena seringkali semua itu menekan hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Maria pada waktu itu. Berfokus pada mayat Yesus, sehingga Maria tidak melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Nah, tetapi kisahnya tidak berhenti sampai di sini, saudara. Yesus tahu apa yang sedang dicari oleh Maria. Sehingga Yesus bertanya kepada Maria, "Siapa yang engkau cari?" Tetapi Alkitab mengatakan sampai di poin ini, saudara, Maria masih tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria masih berpikir bahwa ini adalah penunggu taman. Bahkan ia berkata kepada sosok itu, "Kalau engkau tahu di mana mayat Yesus diletakkan, katakan kepadaku supaya aku bisa mengambilnya kembali." Nah, saudara, barulah ketika Yesus memanggil Maria dengan namanya, Maria mengenali suara itu. Dan di ayat 16 dikatakan, Maria berpaling. Saudara, kata Yunani yang dipakai berpaling adalah
strapesia atau strapesa. Nah, saudara, strapesa adalah gerakan merespon suara yang sangat dikenal. Seperti kalau saudara dan saya, kita sedang berjalan, lalu tiba-tiba di belakang kita ada suara yang memanggil kita dan kita kenal, maka kita berbalik untuk mengetahui suara siapa itu. Nah, seperti itulah yang dilakukan Maria, saudara. Nah, pada saat itulah Maria baru mengenali sosok Yesus. Dan Maria membalas panggilan Yesus itu dengan sebutan yang sangat personal juga. Sebutan yang selama ini disandangkan kepada Yesus. Dan Maria memanggil dia Rabuni, yang artinya adalah guruku. Nah, barulah saudara, pada saat itu Maria mengerti bahwa Yesus, gurunya itu, telah bangkit dari kematian. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguh menarik bahwa Yesus ketika memanggil Maria, dia tidak menunjukkan bekas paku yang ada di tangan dan lambungnya, bekas tombak seperti yang dia lakukan kepada Thomas. Yesus tahu bahwa bagi Maria, panggilan saja sudah cukup untuk membuat dia mengenali dia. Panggilan saja sudah cukup untuk membuat Maria berpaling kepada Sang Hidup itu. Kehadiran Yesus dan kasih-Nya sudah cukup. Maria tidak membutuhkan bukti-bukti yang lain. Ketika Yesus memanggil dia dengan namanya, Maria, itu sudah cukup bagi Maria untuk mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seorang teolog, Dr. Verquil, di dalam satu bukunya yang berjudul Aku Percaya mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti dari pihak Allah bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh anak Allah, dan suatu bukti nyata bahwa Yesus adalah Kristus atau Sang Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata yang dipakai dalam Perjanjian Baru mengenai kebangkitan adalah anastasia, yang berasal dari kata kerja anistemi, yang berarti bangkit, saudara. Nah, bangkit di sini bukan hanya sekedar bangkit dalam imajinasi murid-murid atau Maria Magdalena, tetapi dikatakan sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Nah, kebangkitan Yesus adalah proklamasi oleh Allah bahwa kesengsaraan dan kematian Yesus di atas kayu salib membawa pendamaian dan keselamatan bagi dunia. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah pokok terpenting dari pokok-pokok pengajaran atau asas kekristenan lainnya. Karena jika Yesus tidak bangkit, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka pokok-pokok ajaran kekristenan yang lain tidak ada artinya. Contohnya misalnya Natal, saudara. Apa artinya Allah turun menjadi manusia? Tentu hal itu hal yang luar biasa. Tetapi artinya tidak sama jika Yesus yang Allah menjadi manusia itu tidak mati dan tidak bangkit. Kalau hanya Allah menjadi manusia, apa bedanya dengan mitos-mitos Yunani ketika dewa mengambil wujud manusia dan hidup di dunia? Tidak ada bedanya, saudara. Yang membedakan adalah bahwa firman Allah itu tidak hanya menjadi manusia, tetapi juga mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Dia mati dan bangkit untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Jadi kalau tidak ada kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka Natal pun tidak banyak berarti. Bahkan tanpa kebangkitan Yesus, kematian Yesus pun tidak banyak berarti, saudara. Kalau Yesus hanya mati, apa bedanya dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain? Apa bedanya dengan pemimpin-pemimpin besar dunia yang lain? Mereka semua juga mati, tetapi mereka tidak bangkit. Tetapi Yesus berbeda dari mereka semua. Yesus tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit dari kematian dan naik ke surga. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebangkitan Yesus memberikan makna serta arti dari seluruh pokok pengajaran kekristenan. Kebangkitan Yesus adalah berita sentral dari kekristenan,
Sebab melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita mempunyai hidup kekal dan kepastian keselamatan dalam Yesus yang telah bangkit itu. Nah, di dalam pemberitaan Paulus dan murid-murid yang lain, saudara, dan rasul-rasul yang lain, kebangkitan Kristus menjadi berita sentral. Nah, saya mengambil satu contoh, misalnya apa yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Tentu saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semua atau membaca semua karena itu terlalu panjang, saudara. Tetapi saudara bisa membaca sendiri di rumah 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam bagian ini, saudara, Paulus memberitahukan kepada jemaat Korintus apa konsekuensi-konsekuensi jika Yesus tidak dibangkitkan. Mengapa? Karena ternyata pada zaman itu, pada waktu itu, ada sebuah pengajaran yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan bagi orang mati. Nah, pengajaran ini diterima oleh sebagian jemaat Korintus dan ternyata mempengaruhi mereka. Nah, memang sebetulnya pengajaran ini bukan pengajaran yang baru, saudara. Karena salah satu mazhab dari agama Yahudi, yaitu orang Saduki, sangat percaya ini. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, ternyata ini mempengaruhi jemaat Korintus. Karena itu Rasul Paulus menjelaskan secara panjang lebar bahwa jika tidak ada kebangkitan orang mati, ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Nah, minimal ada 5 hal, saudara. Saya akan secara cepat membahas hal ini. Yang pertama, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Jadi artinya, saudara, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun juga tidak bangkit. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, kan? Jemaat Korintus tahu melalui saksi-saksi mata yang masih hidup mungkin pada saat itu, bahwa mereka melihat Yesus yang telah bangkit dari kematian. Yang kedua, jika Kristus benar-benar tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul. Paulus juga berkata bahwa sia-sialah pemberitaan kami. Padahal mereka pergi kemana-mana, bahkan siap untuk mempertaruhkan nyawa, untuk memberitakan sebuah berita sentral, yaitu bahwa Kristus yang mati di salib itu sudah dibangkitkan oleh Allah. Jadi jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sia juga pemberitaan mereka. Dan yang ketiga dikatakan, jika Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Saya sudah banyak panjang lebar sampaikan di awal bahwa kebangkitan Kristus adalah pokok utama dari pengajaran kekristenan. Tanpa kebangkitan Kristus, maka semua ajaran-ajaran kekristenan tidak ada artinya. Karena itu, Paulus dengan tegas kembali mengatakan bahwa jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Yang keempat, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita telah menjadikan Allah sebagai pembohong. Kenapa? Karena mereka pergi kemana-mana. Mereka memberitakan bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus. Allah sudah membangkitkan Yesus. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Paulus mengatakan mereka sama saja mengatakan bahwa Allah itu pembohong. Dan yang kelima, dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka binasalah semua orang yang mati dalam Kristus. Nah, sekali lagi saudara, ini menegaskan bahwa keselamatan saudara dan saya itu semua berawal dari kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kita semua binasa. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di hari Paskah ini kita kembali diingatkan bahwa peristiwa perjumpaan Maria dengan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kadang yang dibutuhkan seorang di tengah pergumulan bukanlah ajaran-ajaran atau penghakiman-penghakiman teologis. Tetapi yang dibutuhkan orang-orang seperti Maria ini adalah kehadiran Kristus dan mengalami kebangkitannya. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kematian itu telah dikalahkan, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Namun demikian, yang seringkali terjadi adalah
oleh berbagai sebab dan kerapuhan kita, seringkali kita terhalang untuk berpaling kepadanya. Apalagi saudara di masa pandemi seperti saat ini. Tanpa terasa sudah 1 tahun kita menjalani semua ini. Sudah tidak terhitung betapa banyak hal yang sudah terjadi. Mungkin ada di antara saudara yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada di antara saudara yang kehilangan usaha. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul karena gaji saudara dipotong. Mungkin ada banyak hal yang ada kehilangan-kehilangan orang terkasih yang disebabkan oleh pandemi atau oleh penyakit-penyakit yang lain, saudara. Dan seringkali itu menutupi mata kita daripada melihat Yesus yang hidup itu. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, di akhir khotbah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa di dalam tangis dan kekhawatiran kita akan pandemi dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya, marilah kita berseru kepada Kristus yang telah bangkit itu. Kesedihan seringkali memang membuat kita tidak mengenali Kristus yang bangkit itu. Tetapi mari seperti Maria, kita mendengar suaranya memanggil nama kita. Dan seperti Maria juga yang berpaling kepada Sang Hidup itu ketika namanya dipanggil. Demikian juga dengan saudara dan saya. Yesus tidak pernah bosan untuk merangkul kita. Yesus tidak pernah bosan untuk menguatkan kita. Yesus tidak pernah bosan untuk memberkati kita. Ia ada bersama dengan kita. Ia Allah yang Immanuel, Allah yang bukan hanya jauh di sana, tetapi Allah yang berada di tengah-tengah saudara dan saya. Karena itu, mari di hari Paskah ini, kita kembali diingatkan, apapun masalah yang saudara dan saya alami, apapun pergumulan yang sedang saudara dan saya hadapi pada waktu-waktu ini, ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus memberikan hidup kekal bagi saudara dan saya. Kebangkitan Kristus memberikan hidup kekal bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, kebangkitannya membuat kita bisa berfokus kepada Kristus Sang Hidup itu. Dia bukan orang yang mati, Dia bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah yang membuat kita kembali memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Mari kita sambut Paskah ini dengan kembali berpaling kepada Dia Sang Hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari Paskah ini, apapun situasi, kondisi, kesulitan yang sedang kami alami, kami bersyukur kami diingatkan bahwa kebangkitan-Mu memberikan kepada kami kepastian keselamatan. Kebangkitan-Mu memberikan kepada kami kepastian hidup kekal. Dan kebangkitan Kristus membuat kami bisa berpaling kepada Engkau Sang Hidup itu. Apapun masalah dan persoalan kami, Engkau Allah yang lebih besar daripada semua itu Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya kalau pada hari ini Tuhan ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang bergumul dengan saudara atau kekasih kami yang sedang terbaring sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membuat kami kuat, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang bergumul dengan masalah finansial, masalah ekonomi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Sang Hidup itu adalah Allah yang memberkati kami, Allah yang mampu mengubahkan kehidupan kami, Allah yang sanggup memberkati dan memelihara hidup kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya di hari Paskah ini kami semakin diyakinkan, kami semakin kuat berpegang kepada Engkau, Sang Hidup itu yang memberikan hidup kekal kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari jemaat GKMI Anugerah yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui kesempatan ini, kami atas nama Majelis GKMI Anugerah Jakarta ingin menyampaikan informasi tentang penggunaan persembahan atau kolekte pada kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April dan kebaktian Minggu Paskah tanggal 4 April tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui, GKMI Anugerah Rayon Kembangan adalah bagian dari kita juga, karena GKMI ARK adalah rayon dari GKMI Anugerah Jakarta. GKMI ARK telah membeli 4 unit Ruko Puri Sentra Niaga. Majelis telah memutuskan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, persembahan atau kolekte pada kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April dan kebaktian Minggu Paskah tanggal 4 April 2021 akan diserahkan kepada Panitia Pembangunan GKMI ARK. Yang kedua, membentuk tim pendukung penggalangan dana yang hasilnya akan diserahkan kepada Panitia Pembangunan GKMI ARK. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungan seluruh jemaat GKMI Anugerah Jakarta untuk mendukung kedua kegiatan tersebut di atas. Marilah kita berikan persembahan atau kolekte yang terbaik pada kebaktian Jumat Agung dan Minggu Paskah di bulan April 2021 ini. Mari jemaat, sebelum memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami mendengarkan firman di perayaan Paskah ini. Kami boleh bersatu bersama-sama mendengarkan baik melalui online dan onsite merayakan hari ini. Kami sungguh bersyukur. Ya Tuhan, apabila dalam kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan, kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk membangun gedung Anugerah Rayon Kembangan, ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan yang terus mampukan kami untuk melebarkan kerajaan-Mu, biarlah Tuhan yang terus mampukan kami menjadi berkat lebih dan lebih lagi, baik di keluarga kami dan juga di sekitar kami, terutama juga di gereja ini, GKMI Anugerah yang kami cintai. Ya Tuhan, biarlah semua yang kami berikan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan harapan kepada kita. Kebangkitannya membebaskan kita dari ikatan dosa yang tidak terkatakan. Kebangkitannya membukakan pintu surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kebangkitannya memberikan harapan bagi siapapun yang tidak putus berdoa dan berharap. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Jadilah saksi kebangkitannya, kiranya kasih karunia Allah Bapa, kuasa kebangkitan Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus beserta saudara, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Majelis Jemaat dan Hamba Tuhan GKMI Anugerah mengucapkan Selamat Paskah, berpalinglah kepada Sang Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GKMI Anugerah. Berikut adalah Warta Jemaat GKMI Anugerah 4 April 2021. Berikut adalah tema ibadah Minggu GKMI Anugerah pada bulan April. Teman-teman Youth, jangan lupa ya, hari ini ada Connect Youth Spesial Paskah, Minggu 4 April, pukul 16.30, hanya di Zoom yang akan dibagikan di WhatsApp. Koper GKMI PGMW 1 Wilayah Barat mengundang untuk Komisi Perempuan untuk mengikuti True Love dengan pembicara Evangelis Riami, Sabtu 10 April 2021, pukul 19 sampai 20.30. Zoom ID dapat dilihat dalam pengumuman berikut. Mari mendukung Diakonia GKMI Anugerah dan Mennonite Diakonia Service dalam gerakan diberi untuk berbagi kehidupan. Jemaat dapat memberi persembahan untuk dukungan Diakonia melalui rekening BCA Yayasan GKMI Anugerah Jakarta 2613051988. Berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam proses perawatan medis, kiranya Tuhan Yesus menolong bagi kesembuhan mereka, mintalah juga berkat bagi keluarga yang merawat agar senantiasa sehat, semangat dan diberi kecukupan kebutuhan yang diperlukan. Berdoa bagi Paskah yang kita rayakan hari ini, kiranya kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memandang kepada Kristus sang sumber kehidupan dan memberikan anugerah dan harapan di setiap masa kehidupan. Berdoalah agar kasih komitmen dan kehausan akan Tuhan Yesus senantiasa terus-menerus kita wujudkan dalam praktek hidup kita sehari-hari, agar semakin nyata pertumbuhan iman kita di tengah persoalan pandemi sekalipun yang sedang kita hadapi. Terus doakan pemerintah Indonesia khususnya persoalan pendidikan yang tidak mudah di masa sekarang. Doakan agar kiranya diambil kebijakan terbaik dalam rangka menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi ini. Berdoa bagi peserta didik, tenaga didik, bagi para orang tua, para pemangku kebijakan, agar senantiasa mendukung satu dengan yang lain dan mengupayakan pendidikan bagi masa depan bangsa. Jemaat yang punya beban dan rindu untuk didoakan dalam pergumulannya, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat dapat menghubungi kami melalui hotline gereja. Jangan lupa WFH, Worship from Heart. Selamat Paskah!